Oke, selamat pagi para mahasiswa PDI dan BI, ya. Product Design Engineering dan Business Engineering. Baik. Kita hari ini masuk dengan lanjutan itu ya. Apa ini udah kelihatan? Kalau yang online, oke. Terakhir minggu lalu ini kan materinya sampai integral dengan integral yang terakhir kali kita jumpai, kosekan dan sekan terakhir itu ya. Baik, kalau sudah, kita akan masuk dari integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Oke. Baru. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Bentuknya adalah bentuk akar A kuadrat kurang S kuadrat. Kemudian ada bentuk A kuadrat ditambah S kuadrat. Ada yang bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Ya. 3 macam. Nah, dari ini kita nanti setiap ini ada 2 cara. Ya. Setiap ini ada 2 cara mencarinya. Mungkin kita mulai dengan yang bentuk akar A kuadrat kurang S kuadrat dengan 2 cara ya. Kita bagi 2. Ini yang saya terangkan ini adalah bagaimana cara pemecahannya. Jadi jangan dihafal ya, tapi kita tahu cara pemecahannya. Selalu ada 2 cara. Yang ini nanti bisa menghasilkan aku sin dan aku cos itu ya. Bisa terjadi yang kalau bentuk ini. Enggak, bentuk ini ya, berarti aku ada kurang ya. Aku sin dan aku cos ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku dengan sudut kita pakai theta ya. Bisa theta, bisa alfa, bisa phi ya. Sama. Juga sama. Selalu menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Jadi tidak harus sama kaki. Segitiga sembarangan. Theta. Nah, di hadapan sudut Anda tahu kan Y. Ya. Sisi miring R. Dan satu lagi X. Ini proyeksi. Sebetulnya R ini adalah garis yang diproyeksi. Biasa disebut istilahnya proyektum. Nah, yang melakukan proyeksi itu Y. Aktornya. Maka disebut proyektor. Ada tornya kan, aktor ya. Dan aslinya C. Jadi proyeksi. Ya, ini juga sama. Y. Sisi miring hipotenusa R. Proyeksinya X. Nah, yang di sini kita cari apa hubungan Y dengan R. YPR apa? Adalah sin theta. Benar? YPR sin theta, kalau XPR, ini di sini XPR. XPR adalah cos theta. Jelas ya? Terus ini kita kasih silang, R-nya kasih silang. Sehingga sini juga kasih silang ya. Sehingga Y adalah R sin theta. Turunan Y terhadap theta apa? Oh sorry, ini lambangnya sesuai dengan yang di sini gitu. Sorry. Kalau secara trigonometrinya benar, hanya masalahnya kita bukan sinnya benar, tapi ininya yang
semoga sama. Jadi ini secara trigonometri itu benar ya. Hanya kita sesuaikan dengan yang akarnya nih. Akarnya ini adalah ya akar A kuadrat S kuadrat, nanti ada lagi A kuadrat tambah S kuadrat, ada lagi kebalikan yang pertama S kuadrat kurang A kuadrat. Nah gini, kalau selisih 2 kuadrat maka elemen yang depan itu merupakan sisi miring. Nah, ingat, ini perlu diingat betul ya. Kalau selisih 2 kuadrat maka yang depan merupakan sisi miring. Ini sama juga. Di 2 kuadratnya yang depan merupakan sisi miring. Yang satu lagi X adalah kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa di kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Paham sih? Sisi 2 kuadrat yang depan merupakan elemen A-nya merupakan sisi miring atau hipotenusa dan X-nya adalah kaki siku-siku. Kaki siku ada 2 kan? Kaki siku-siku vertikal yang tegak atau yang mendatar nih horizontal. Ya. Nah, yang satu lagi pasti akar. Kuncinya gitu. Pasti. Kalau Anda pakai Y ini apa nih? A kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga Y kuadrat adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Akar A kuadrat kurang X kuadrat. Benar nggak? Halo? Coba kita cari di sini ya. Coba kita cari jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Y itu yang akar ya. Sama dengan A kuadrat. Maka Y Pitagoras. Y kuadrat adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Maka Y adalah akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Berarti Y-nya ini di sini kan Y ini. Jadi nah, sesuai yang tadi ya, di atas sudut. Nah, kalau di sini pas nih sama ya. Ini akar sini. A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kemudian kita cari apa hubungan X dengan bilangan A. X dengan bilangan A. Di sini apa hubungan X dengan bilangan A juga sama. X per bilangan A. Coba X per A apa sini? X per A di dalam sudut. Ini biasa Y biasa ya. Jadi di dalam sudut X per A sama dengan sin. Bentar nggak? Kalau di sini X per A apa sini? Cos. Betul ya? Halo? Ya, ini dapatnya X per A adalah sin. Sini X per A adalah cos. Nah, garis hilang sehingga X adalah A kali sin theta. Maka dx per d theta apa? Turunan X terhadap theta itu dx per theta. Turunan X terhadap theta adalah dx per theta adalah A kali sin theta. Turunannya adalah cos theta. D theta-nya garis hilang. Hingga terdapat dx adalah A kali cos theta d theta. Jelas sampai sini? Ya, dapat jadi unsurnya kalau ada integral kan ada dx. Dx-nya itu diganti dengan disubstitusi dengan A kali cos theta d theta. Ya harus cari ini, jangan dihafal, kita cari ya. Nah, satu lagi akar. Akar belum dipakai ya. Akar A kuadrat kurang X kuadrat per bilangan A. Ya, tadi X per A kan. X per bilangan A, sekarang akar per bilangan A sama dengan apa? Kalau X per A adalah sin, akar per A apa? Akar per A adalah cos theta. Ini yang saya katakan pasangan apa? Abadi itu. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasti. Ya. Coba ada lagi sini. Sama kan? Nah, kemudian ini dikali silang A-nya sehingga akarnya bisa dicari adalah A kali cos theta. Ini yang kita pakai itu ya. Demikian juga ini sama ya. Jadi X per A adalah cos theta kan. Sehingga kalau dikasih silang X adalah A kali cos theta. Turunan X terhadap ya, turunan X terhadap theta apa? A dikali dengan turunan cos apa? Min sin theta. Ini dikali silang ke sini
Sehingga kita dapatlah dx adalah min A kali cos theta d theta. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat terhadap bilangan A? Apa hubungannya? Akar per A adalah sin, ya nak? Kalau lupa, apa tadi saya bilang? Di mana ada cos, ya, di mana ada cos, pasti ada sin, Asal ini tidak salah ini ya letaknya. Pertama X per A, satu akar per A. Dua. dx per d theta itu sama dengan kan minus sin. Di bawahnya itu dx sama dengan cos. Oh, ini suatu turunan sin ini. Ya, ya. Terima kasih. Saya yang salah tulis. Oke. Maaf. Ya, ini. Itu maksud Anda kan? Ini ya sin ya. Sini bisa benar. Oh ya, ini dari ini. Nah, dari. Oke. Sin theta ya. Sehingga ini akar berapa? Akar adalah akar kurang X kuadrat adalah kali silang A dikali sin theta. Sampai sini jelas? Halo? Nah, sebenarnya ini ya, yang baru kita inilah yang bisa kita buktikan akusin itu. Iya enggak? Integral dari dx per akar A kuadrat kurang U. Tapi x-nya ganti U ya, sama itu. Benar enggak hasilnya itu? Nanti kita lihat ya. Sudah jelas sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Belum saya lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita masuk yang tadi ya, kita membuktikan ini. Ada yang bertanya atau enggak? Ini nanti kita kasih data juga ya. Ya. Oke. Supaya hemat waktu kita. Baik. Jadi ini kita bisa buktikan mengapa dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah arcus sin X per A tambah C. Atau X-nya diganti U. Sama. So, X itu singular, sedangkan U adalah plural. Jadi single dan jamak. Ini kita buktikan. Nah, apa buktinya? Kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sama jalannya tadi sama dengan tadi. Selisih dua, yang ini kan akar ya. Kita ambil akar A kuadrat kurang S kuadrat. Yang depan merupakan apa? Selisih dua kuadrat. Yang depan merupakan sisi miring. Yang satu lagi kaki siku-siku. Ya, kaki siku ada yang vertikal atau horizontal. Kalau kita pilih yang vertikal, yang kosong pastilah akar. Pasti. Ya, ini gambarnya. Kemudian hubungannya apa? Apa hubungan X dengan bilangan A? Adalah sin theta. Ya. Dari silang, maka X adalah A kali sin theta. Ini ulang yang tadi ya. Oke. Turunan X terhadap theta apa? A kali turunan sin apa? Adalah cos theta. D theta-nya kali silang. Sehingga kita dapat dx adalah A kali cos theta d theta. Ya, dapat dx-nya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang S kuadrat dengan bilangan A? Selalu dengan bilangan A. Bilangan kalau 5 dengan bilangan 5 adalah apa? Kalau lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasti itu. Kalau urutan yang kita buat begini, pasti ya. Sehingga akar adalah apa? A kali cos theta. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Ini buktinya sini ya. Integral dari dx ke akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah, nah dx-nya salin mana dx? Dx-nya adalah A kali cos theta d theta per akar berapa ini akar? A kali cos theta. A coret, cos coret. Enak. Tinggal apa? Tinggal integral D
D theta. Ya kan? Dekat dari theta apa? Ya theta. Theta tambah C. Nah, kita tadi kalau kita ambil ini ya, di sini aja. Ini yang ini, ke sini. Tadi ya, X per A adalah sin theta. Kalau saya balik, sin theta adalah X per A. Ya enggak? Theta berapa? Theta adalah sudut pusat, itu arcus ya, sudut pusat atau sudut hadapannya dari sinus yang harganya X per A. Nah, tetanya diganti. Theta diganti dengan arcus sin X per A. Ini kurung sudutnya boleh. X per A tambah C. Sama? Yang kita buktikan dulu sebelumnya kita pakai identik, kalau ini benar tadi dengan substitusi trigonometri. Jelas? Ya. Jadi semua rumus harusnya bisa dibuktikan. Ya. Rumus dan dalil itu biasanya, ya. Oke, jadi mumpung masih yang baru itu jadi kita buktikan nanti juga hapus tangan, ya. Nah, kebalikannya tadi ini kalau ini gambarnya terbalik X di sini, ini pasti cos. Pasti hasilnya di sini apa? Min arcus, ya, min arcus sin X per A tambah C. Pasti berlawan tanda, ingat enggak? Dulu ya, berlawan tanda. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, jadi yang tadi ini, yang ini menghasilkan akusin X per A tambah C. Kalau sini menghasilkan min akusin X per A tambah C. Dengan tanda. Atau hasilnya aku cos X per A tambah C. Ingat dulu, akusin tambah aku cos sama dengan pi per 2 radian. Ya enggak? Sehingga aku cos sama dengan min akusin X per A tambah pi per 2. Kan? Sudah pernah dijelaskan ya? Baik. Ini tadi sudah. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua tadi adalah bentuk dari akar A kuadrat tambah X kuadrat. Kita bagi dua. Akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Kita gunakan segitiga sembarangan. Theta. Juga segitiga. Segitiga sembarangan. Ini sudut theta. Nah, kalau selisih dua kuadrat, beda bukan selisih, ini jumlah dua kuadrat ini Pitagoras. Ingat tak? Jumlah dua kuadrat, A dan X sebagai apa? Kaki siku-siku nih. Satu kaki vertikal, satu kaki horizontal. Atau terbalik. A-nya sebagai kaki apa? Vertikal, sedang X-nya kaki horizontal. Jelas ya, siku-sikunya. Yang sisi miring pasti akar, ya enggak? Sisi miring adalah akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ya, enggak? Sisi miring adalah akar, ini susah nulisnya. A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, sama caranya yang tadi, selalu apa hubungan X dengan A? Sini juga, apa hubungan X dengan A? Selalu yang itu yang pertama, baru akar dengan A. Coba, apa hubungan X dengan A? X per A adalah tangan. Ya, nak? Tangan theta. Sehingga dikali silang, X adalah A kali tangan theta. Terus, turunan X terhadap theta, dx per d theta adalah A kali, turunan tangan apa? Tekan kuadrat theta. Ya. D theta-nya kali silang, sehingga terjadi dx adalah A kali tekan kuadrat theta, d theta. Ya. Oke. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat dengan bilangan A? Akar per A. Kalau A per akar, cos. Akar per A, kebalikan cos apa?
sekan. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Pasangannya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Garis silang, maka akar adalah A kali sekan theta. Ya. Nah, ini kebalikannya jadi ya. Atau belum tanda ini pasti kotangan ya. Kalau sini X per A adalah tangan, ini terbalik nih. X per A apa? Kotangan, enak. Kotangan dari theta. X adalah kali silang A-nya. A kali kotangan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali kotangan turunannya apa? Min kosekan kuadrat theta. Enak. Kali silang d theta-nya. Maka dx adalah min A kali kosekan kuadrat theta d theta. Enak. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat dengan bilangan A? Coba lihat di sini. A per akar sin. Akar per A kebalikan sin apa? Kebalikan sin apa? Kosekan. Ya, kosekan. Sehingga akar adalah di mana A-nya kali silang A kali kosekan theta. Sudah jelas? Ini pasangannya. Yang pasangan itu yang sekotak tuh. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada kotangan, di situ kosekan. Koko. Saya bilang, sebenarnya ada kokoriko, ya kan? Kokoriko. Jadi koko, ya. Kosekan, kotangan, kotangan, kosekan. Ini tangan sekan, sekan tangan. Nanti ada sekan sini, maka sini tangan. Sini kosekan, pasti ini kotangan. Sin, kos, sin. Ya kan? Itu 3 pasang itu adalah pasangan yang abadi panjang masa. Ya kan? Ilmu ini saya masa 1000 tahun lagi tetap tidak berubah. Ilmu matematik itu ilmu yang fundamental, ya. Tetap abadi. Mungkin bertambah, tapi yang lama itu tidak akan berubah. Yang sulit itu ilmu komputer, mengalami perubahan-perubahan terus, ya kan? Anda lihat dulu belajar bahasa basic, ada basic, COBOL, RPG, Fortran, Pascal, programan C, C++, Turbo C, terus, ya kan? Ada Visual lagi sekarang, Visual C++, Visual Basic, ya kan? Terus berkembang terus, dan orang yang mengajar dulu sama sekarang berubah materinya, ya kan? Ilmu kalkulus 1000 tahun yang lalu sama sekarang sama, tidak akan berubah. Ya. Yang akan datang juga tidak berubah. Baik, nah dari sini kita ambil yang tangannya ini. Ini kita buktikan nanti ya. Ini. Sudah? Next. Kita ambil ya. Kita mau buktikan integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat adalah seper a, ini beda ya, seper a arcus tangen x per a tambah c. Ya, ada seper a-nya. Ingat ya, yang minggu lalu ya. Nah, buktinya apa? Buktinya kita ambil, ini bantuannya akar. A kuadrat tambah x kuadrat. Karena kalau akar dari pangkat 2 kan jadi a kuadrat tambah x kuadrat. Ya kan? Jadi kita gunakan akar, harus akar baru bisa ya. Tapi akarnya nanti dihilangkan. Nah, ini siku-siku, segitiga siku-siku. Ingat, jumlah 2 kuadrat tadi apa? A dan X-nya sebagai kaki siku-siku. Ini kebalik. Balik ya. X di sini, A di sini. Kalau tadi A per X, kotangan dapatnya. Ya, kotangan. Oke, kemudian yang kosong adalah akar. A kuadrat tambah X kuadrat. Kita ulang lagi ya. Apa hubungan X dengan A? Kan? X per A apa? Tangen theta. Garis silang A-nya
A kali silang, A kali tangan. Kemudian turunan X ada theta apa? Seperti ini ya, kalau ada turunkan seperti ini. A kali tangan turunannya apa? Secant kuadrat theta. Kali silang, maka dx adalah A kali secant kuadrat theta d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Jangan lupa di mana ada tangan, di situ ada secant. Enak. Ada secant theta. Nah, kita buktikanlah integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat. Apakah sama dengan di atas? Kita lihat. Kita ganti. dx-nya berapa? dx-nya adalah kita salin a kali secant kuadrat, ya, secant kuadrat theta d theta, ya, per, ya, ini dx per apa? Oh ya, ini akarnya tadi lupa. Akar a kuadrat tambah x kuadrat berapa? Kali silang a dikali secant theta. Enak. A kali secant theta. Ganti a. Kita butuhnya bukan akal, tapi yang ini. Nih, kita butuhkan a kuadrat. Berarti ini harus diapakan? Di pangkat 2 kan? Di pangkat 2 kan? Jadi a kuadrat tambah x kuadrat. Kalau di pangkat 2 kan ya apa? A pangkat 2, ini di pangkat 2 kan? Secant kuadrat theta. Akar di pangkat 2 hilang enggak? Akarnya. Halo? Akar di pangkat 2 hilang akarnya. Kemudian A di pangkat 2 A kuadrat. Secant di pangkat 2 secant kuadrat. Nah, kita ganti nih. A kuadrat tambah X kuadrat adalah A kuadrat. Ya, A kuadrat dikali secant kuadrat theta. A-nya coret 1. Secant kuadratnya coret. Tinggal apa? Seper A-nya keluar nggak? Seper A-nya keluar. Integral D theta. Seper A kali integral D theta berapa? Theta tambah C. Di seper A kali, nah, kita ambil dari sini. Kita balik coba. Tangen theta adalah X per A. X per A. Maka berapa sudut theta? Sudut theta adalah arcus sudut pusat, sudut pusat dari tangen yang harganya X per A. Enak. Nah, kita ganti. Kita ganti di sini. Adalah arcus tangen, ini mau dikurung boleh, X per A tambah C. Benar nggak rumus ini? Minggu lalu. Tapi X ini diganti U. Ya enggak? Untuk menjemuk ini singlenya ini menjemuknya U. Ya. Itu yang saya katakan minggu lalu kan. Nanti kita bisa buktikan dengan bantuan substitusi trigonometri. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, kita lagi yang bentuk ketiganya. Jadi kan yang pertama kan akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Kedua, akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Ketiga, kebalikan yang pertama. Terbalik. Selisihnya dibalik. Jadi A kuadrat kurang X kuadrat, jadi akar X kuadrat min A kuadrat. Nah itu yang ketiga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah akar X kuadrat min A kuadrat. Ya. Ini X kuadrat min A kuadrat. Di sini. Tapi saja ya daripada ulang 2 kali. Ya. Ini akar X kuadrat min A kuadrat juga ini. Oke. Jadi segitiganya yang ini di sini. Theta ini juga sama.
Jadi juga suku-suku barangan sudut theta. Nah, ingat dulu, selisih dua kuadrat apa? Yang depan, ya kita tak peduli apa itu X atau A. Yang depan sisi miring. Enak, ini juga selisih dua kuadrat. Yang depan merupakan sisi miring. Nah, yang pertama ini apa? Yang A-nya belakangnya apa? Kaki siku, siku. Bisa kaki siku-siku vertikal, bisa kaki siku-siku horizontal, ya enggak? Paham ya? Kaki siku-siku vertikal atau horizontal. Kemudian yang kosong pasti akar. Akar dari X kuadrat min A kuadrat. Di sini yang kosong akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, sekarang kita cari yang ini dulu. Apa hubungan X dengan bilangan A? Selalu, ya. X dengan bilangan A. Apa hubungannya? Kalau A per X, sin. A per X, sin. X per A, kebalikan sinus apa? Kosekan theta. Garis silang, maka X adalah, ya, garis silang, A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta, d theta jadi apa? A kali, turunan kosekan apa? Min koko, min kosekan kali kotangan. Banyak nak buat ya. Saya buatnya di sini. Jadi turunan X terhadap theta adalah A kali turunan kosekan adalah min koko. Min kosekan kali kotangan. Terus d theta-nya kali silang. Dx adalah min A kali kosekan theta kali kotangan theta kali d theta. Kan gitu kan? Apa ini ya? Apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa? Akar. Kalau akar per A, tangan. A per akar, sorry ini. Akar per A, kalau A per akar, tangan. Tapi akar per A, kebalikan tangan apa? Tangan. Kalau lupa, di mana ada kosekan, di situ ada tangan. Kokoriko, ya kan? Selalu itu pasangannya, ya. Jika ini kali silang, akar adalah A kali kotangan theta. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Yang ini juga sama. Caranya. Apa hubungan X dengan A? Apa? X per A. Kalau A per X adalah cos. X per A adalah kebalikan kosinus. Apa? Sekan. Enak. Sekan theta. A-nya kali silang. Maka X adalah A kali sekan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali turunan sekan apa? Turunan sekan apa? Sekan dikali tangan. Enak. Kalau tadi turunan kosekan min koko. Min kosekan kali kotangan. Turunan sekan adalah sekan kali tangan. D theta-nya kali silang. Sehingga dx adalah A kali sekan theta kali tangan theta kali d theta. Apa hubungan akar X kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A? Coba lihat. Akar per A. Tangan, enak. Tangan. Nah, betul nggak? Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Pasangannya. Itu kan tangan dari pasangannya sekan. Sekan pasangannya tangan. Kosekan pasangannya kotangan. Kotangan pasangannya
kosekan selalu ya. Jelas nggak maksudnya ini? Kalau kita di atas tadi, mana tadi? Sin, di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Ya, kita lihat lagi di yang berikutnya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Benar, yang dikotakin. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Saya juga pakai apa? Kokoriko, supaya gampang kokoriko. Baik, nah ini di mana? Oh, nah ini berikutnya. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Yang terakhir, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ya kan? Baik, sekarang kita cari yang ini soalnya. Integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Maksudnya apa? Dua-dua kita cari ya. Dua-dua nanti kok jawabannya beda ya. Nah, karena soalnya sama ya harusnya ya. Soal itu juga kan. Nah, coba kita masukkan ini. Ini daripada saya ulang lagi ini. Sudah ada kan? Kita pakai. Jadi integral apa nih? dx berapa? dx adalah min a kali kosekan theta. Ini saya udah sakit juga ya. Kosekan theta kali kotangen theta kali d theta per akar nilainya berapa? A kali kotangen theta. A-nya coret, kotangennya coret. Tenang. Tinggal apa? Tinggal adalah minnya keluarkan, integral kosekan theta d theta. Karena masih ingat integral minggu lalu kita belajar integral kosekan dan sekan. Integral sekan adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Ko kurang ko. Gitu kan? Kosekan theta kurang kotangen theta tambah t. Ini harga mutlak ya. Harga mutlak. Oke. Kita kembalikan ini Anda lihat ini bentuknya aljabar diubah dalam trigonometri, selesaikan trigonometri, kembalikan ke aljabar. Ini namanya substitusi trigonometri. Jadinya aljabar jadikan trigono. Selesaikan integral trigono, hasilnya trigono, kembalikan ke aljabar. Ya. Nah, Anda kembalikan sekarang. Min ln apa? Kosekan apa? Dengan nyontek sini. Kosekan mana? Kosekan adalah X per A. Kan? Kosekan theta sama dengan X per A. Kembalikan. Kotangan apa? Kotangan adalah yang di kotak deh. Akar X kuadrat min A kuadrat. Ya, per A. Mutlak tambah C. Karena penyebutnya sama, boleh tak disatukan? Penyebut satu aja. Jadi min ln X kurang akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau kita kerjakan yang ini juga dengan cara yang sama, hasilnya beda. Namun bisa disamakan. Ya. Ini juga sama. Soal yang sama, integral dx per akar X kuadrat min A kuadrat. Ini yang terbalik sama tadi ya. Tadi itu adalah X per A-nya menghasilkan kosekan, di sini X per A-nya menghasilkan sekan. Nah, kita balikkan. dx berapa? Nah, dx adalah A kali sekan kali tangen kali d theta. Jadi A kali sekan kali tangen kali d theta. Oh ya ini belum ya, ini kali silang, A-nya kali silang, sehingga akar X kuadrat min A kuadrat berapa? A kali tangen theta. Ini yang kita masukkan. A kali tangen theta. Sini A-nya coret, tangennya coret. Apa yang tinggal? Sekan theta d theta. Ini rumus yang terakhir minggu lalu, ya kan? Integral sekan rumusnya apa? Ln sekan theta ditambah tangen theta tambah C. Hasilnya kan sampai sini. Ini trigono. Nah, kembalikan ke fungsi aljabar berapa?
Ln dari sekannya berapa? Sekan sama dengan X per A. Tangen sama dengan apa? Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Karena penyebutnya A sama A disatukan. Jadi hasilnya ln X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah, agak mutlak ya. Tambah C ini apa ini? Coba Anda lihat jawaban ini sama yang ini. Beda enggak? Beda kan? Padahal soalnya sama, cara beda. Enak. Beda enggak saya tanya? Yang ini sama ini. Di sini plus, plus. Kalau di sini apa? Depannya min, dalamnya ada min. Jadi kalau min hilang depannya, ini berubah jadi sekawan. Jadi sekawan, jadi X tambah akar. Nah, datang dari mana? Ikutin dulu dong, ya kan? Bukan asal terima aja kan? Kita buktikan. Nah, yang ini kita teruskan. Oke ya, kita teruskan. Jawabannya nanti sama dengan ini. Plus plus ya, ini plus, ini plus. Anda lihat berubah jadi sekawan. Ya, ini berarti saya ambil, ini enaknya bisa disisip ya. Jadi ini saya salin ya. Oke, ini saya salin nih. Hasilnya tadi apa? Min ln tadi min ln X min akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Ya. Yang hasil yang ini kan, ini saya salin ke sini. Yang min ini saya ubah, yang plus itu apa? Ya kan? Oke, supaya Anda tahu sifat logaritma apa? Log A pangkat N adalah N log A, betul nggak? Pangkat saya bawa ke depan sebagai pengali, pengali bisa dibawa ke belakang jadi pangkat, betul nggak? Ingat sifat logaritma? Masih ingat ini? Nah, ini yang kita pakai ini. Pengali pindahkan belakang jadi pangkat. Jadi min 1 ini min 1 ada ya kan? Pindahkan ke belakang jadi pangkat. Jadi ln X min akar X kuadrat min A kuadrat per A kurung pangkat min 1. Betul nggak gitu? Halo? Ya, sesuai nggak dengan sifatnya? Bahwa N log A adalah log A pangkat N. Ya kan? Jelas? Ada ngerti nggak? Oke. Nah, kemudian pangkat min 1. Ingat, kalau U pangkat min 1 sama nggak seper U? U pangkat min 1 sama nggak seper U? Sama ya. Berarti ini sama dengan apa? Ln dari seper, gitu ya. Ini 1 ya. 1 per X kurang akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Nah, 1 bagi ini dibalik nggak? Dibalik kan? Ini sama dengan apa? Ln A per X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat. Tambah C. Ya kan? Ingat, penyebut tidak boleh mengandung akar. Harus dikumpulkan, harus dirasionalkan. Ingat, dikalilah sekawannya. Ya, kita kali sekawannya sama dengan ln, kita salin tuh ya. A per X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat dikali sekawannya. Sekawannya apa? Lawan tanda. Yang ini lawan tanda sini. X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat tambah C. Ini kan nilai 1 tadi. 1 ya nilai. Sehingga ini jadinya apa? Sehingga ini jadinya ln A kali X ya. A kali ini A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per, nah ini
satu sukunya sama, satu sukunya berlawan tanda. Sih kan? Kuadrat suku utama X kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda, ya enggak? Apa itu? Akar X kuadrat min A kuadrat pangkat 2, ya enggak? Pangkat 2 tambah C. Sama dengan ln A dikali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per ini akar di pangkat 2 hilang enggak akarnya? Tapi kurungnya tetap ya, karena ada min depannya. Kurungnya tetap X kuadrat min A kuadrat. Apa yang terjadi kalau minnya kita buka kali ke dalam kurung berapa? A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat kurang X kuadrat tambah A kuadrat. Betul nggak? Ini habis nggak? X kuadrat kurang X kuadrat 0. Kemudian tinggal apa? Tinggallah ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat ya, per A kuadrat. A-nya coret 1 tambah C. Sehingga hasil akhirnya adalah ln apa? X ditambah akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Tambah kurang ya. X kuadrat min A kuadrat. Per apa? Per A ya. Per A harga mutlak tambah C. Sama enggak jawabannya ini? Yang terakhir tadi mana tadi? Bawah ya. Di bawahnya tadi. Yang ini. Sama enggak? Sama kan? Artinya apa? Artinya kalau ini min kita hilang jadikan positif, min kali min plus, maka yang ini berubah jadi min kali min plus. Kalau ini plus jadi min, itu. Paham nggak? Caranya itu cara cepatnya, tapi jalan panjangnya ini seperti ini cara. Jelas sekarang? Maka walaupun caranya berbeda, hasilnya berbeda, namun bisa disamakan. Salah satunya kita ubah, ini kan yang tadi, ini saya ubah, minnya saya jadi pindah ke belakang, jadi pangkat, seolah-olah ini dikali min plus, maka ini jadi sekawan. Kalau ini min jadi plus, tapi kalau ini plus jadi min, gitu ya. Nah inilah pembuktiannya, jelas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya set dulu. Oke, saya kasih contoh lain lagi ya. Nah sekarang mungkin contohnya saya pakai angka, ya, pakai angka gitu. Ya, saya pakai angka. Jadi integral dari akar 9 dikurang 4 X pangkat 2 per X dx. Nah, bentuk ini bisa dibolak-balik, bisa di akar di bawah, akar di atas, bisa ya. Bikin macam-macam bentuk pun bisa. Jadi dengan integral dengan substitusi trigonometri ini, apapun bentuknya, sekali lagi jangan dihafal hasilnya, tapi bisa kita selesaikan dengan integral substitusi trigonometri. Oke, ini akarnya kita ambil ini. Akar 9 kurang 4x kuadrat itu adalah akar berapa? Berapa kuadrat dikurang berapa kuadrat? 9 itu berapa kuadrat? 3. 4 itu berapa kuadrat? 2. X itu X kuadrat berapa? X. Enak. Betul enggak? 2X pangkat 2, 2 kuadrat 4, X di pangkat 2. Enak. Ya. Nah, kita pakai segitiga siku-siku sembarangan. Ini theta,
Ini siku-siku. Ini ingat, selisih 2 kuadrat. Jadi A-nya sudah 3 ya, bukan A-nya A, tapi 3. Selisih 2 kuadrat yang depan merupakan sisi miring. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Terserah kakinya mana? Vertikal kah atau horizontal? Salah satu. Ya, salah satu. Paham ya? Oke, yang kosong adalah akar. Akarnya jangan pakai yang gini, yang ini aja. Akar 9 kurang 4x kuadrat. Oke, sekarang hubungannya. Apa hubungan? Nah, ya. Apa hubungan 2x dengan bilangan 3? A-nya itu 3 kan? Di sini tidak bisa bilang x, tapi 2x ya. Apa hubungan 2x dengan bilangan 3? Apa itu? 2x per 3. Sin, ya betul. Sin theta. Ya. Nah, x berapa? Berarti 2 per 3 supaya 1 kan kali 3 per 2 kan? Terbalik ya. Ini berarti ini dikali dengan 3 per 2. 2 per 3 kali 3 per 2 kan 1. 1x ya. 1x. Ini dikali 3 per 2 sin theta. Betul nggak? Oke. Berapa x-nya? Turunan x terhadap theta apa? Turunan x terhadap theta 3 per 2 kali apa? Turunan sin apa? Cos theta. D theta-nya kali silang, maka dx adalah 3 per 2 cos theta d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan 3? Jangan lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Itu aja. Cepat aja. Nggak pusing-pusing hitung, ya kan? Sin, cos, cos, sin, tangan, sekan, sekan, tangan, kosekan, kotangan, kotangan, kosekan, ya kan? Nah, seperti ini, kali silang, maka akar 9 kurang 4x kuadrat adalah 3 cos theta. Ini ada di YouTube juga bentuk seperti ini yang diajarkan di lupa universitasnya terkenal juga di luar negeri ya. Ada cari integral substitution integral ya. Ada seorang dosen wanita ngajarnya bagus. Anda bisa lihat nanti ya. Dia kaca semua ya, keliling. Jadi yang ada tuh bisa mutar gitu. Ya. Baik. Nah, setelah apa ini, barulah kita menyelesaikannya. Gimana? Kita ganti nih. Sama dengan apa? Ya. Akarnya kita ganti, dx-nya kita ganti, x-nya juga kita ganti. Itu artinya Pak, dari fungsi aljabar diubah dari fungsi trigonometri. Dulu nama goniometri. Ya. Oke. Baik, kita ganti ya. Kita substitusi berapa? Akarnya sama dengan 3 cos theta. Dx ini berapa? Kan kali dx nih. Akar kali dx. Dx ini berapa nih? 3 per 2 kali cos theta. Cos theta d theta. D theta. Ya kan? Itu yang dx. Per x. X-nya berapa? X-nya sama dengan berapa ini? X sama dengan 3 per 2 sin theta. 3 per 2 coret. Enak. 3 per 2 coret. Terus ini 3-nya keluar. Terus cos kali cos. Cos kuadrat theta. Ya.
kali d theta per sin theta. Lama lehernya sakit. Karena gitu ya. Hasilnya begini. Jadi saya mau Anda juga. Oke. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan ini? Kita tahu ada hubungan sin dengan cos apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Betul nggak? Kita beri sini ya. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Nah, kalau kita cari cos kuadratnya berapa? Yang kita ganti ini kan cos kuadratnya kita mau ganti. Substitusi ya. Cos kuadratnya adalah 1 dikurang sin kuadrat theta. Kita ganti ya. 3 integral 1 kurang sin kuadrat theta per sin theta. Gitu ya. D theta. Kemudian kita bagi. 1 bagi sin dikurang sin kuadrat bagi sin. Jadi ini hasilnya sama dengan 3 kali 1 per sin, gitu ya. 1 per sin sepersin min sin kuadrat theta, ya, sin kuadrat theta dibagi sin theta. D theta. Sama dengan 3 kali sepersin apa? Kosekan. Enak, kosekan theta d theta. Enak. Ini kita kasih kurung siku. Ini kita pecah menjadi 2 integral. Sin kuadrat bagi sin. Tinggal sin enggak? Dikurang sin t integral sin theta d theta. Gitu enggak? Jelas? Sin kuadrat bagi sin kan sin theta ya. Oke. Sesuai rumusnya, ini rumus, ini juga rumus. Betul enggak? Apa rumusnya? Masih ingat? Integral kosekan apa tadi? Ln H mutlak ko kurang ko. Ko kurang ko. Yaitu apa? Kosekan theta dikurang kotangen theta. Min integrasin apa? Hati-hati. Integrasi ini suka salah. Integrasi apa? Min cos theta. Agak mutlak. Ya. Tambah T. Kan gitu kan? Integral kosekan ln agak mutlak kosekan kurang kotangen. Ko kurang ko. Integrasi min cos. Nah, ini kali ini berapa nih? Ini hasilnya 3 kali ln ya, 3 kali ln kosekan theta kurang kotangen theta. Ini min kali min plus itu kali 3 ya, kali 3 jadi plus 3 cos theta tambah C. Nah, 3 kali C juga. Ya nanti kalau Anda belajar di kalkulus 2 PDB, persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi trigonal. Harus kita ubah dalam bentuk apa? Aljabar. Balikin lagi. Jadi apa? 3 ln kosekan apa tadi? Mana kosekan? Tidak ada. Cari di sini. Nah, kita cari di sini. Dari gambar. Kosekan theta apa? Dari gambar lihat mana gambarnya? Kosekan apa? Kalau 2x per 3 adalah sin, 3 per 2x adalah kosekan. Nah, kebalikannya. Kebalikan sin. 2x per 3 kan sin. Jadi 3 per 2x. Terus kotangen theta adalah, kalau tangen adalah 2x per akar. Sedangkan ini apa?
akar per 2X. Ya. Tangan adalah kebalikannya. Jadi akar 9 kurang 4X kuadrat dibagi 2X. Ya. 2X per akar kan tangan. Akar per 2X adalah kotangan. Kita masuk sini. Jadinya kosekan adalah 3 per 2X min kotangan adalah akar 9 kurang 4X kuadrat per 2X maka mutlak tambah 3 cos mana? Sini ada nih 3 cos mana? Ini nih 3 cos sama dengan apa? Dengan nyontek sini 3 cos sama dengan apa? Akar sama dengan akar 3 cos ini adalah akar 9 kurang 4X kuadrat tambah C. Nah, kenapa penyebutnya sama? Disatukan. Jadi 3 ln harga mutlak 3 min akar 9 kurang 4X pangkat 2 per 2X mutlak tambah akar 9 kurang 4X kuadrat ditambah C. Itulah jawabannya. Sampai di sana jelas? Lumayan panjangnya. Lumayan. Ini adalah integral substitusi trigonometri. Di YouTube banyak Anda cari, bahkan di YouTube kan video, jadi yang ngajarnya kelihatan juga. Dan kuliah di luar itu pernah dibuat modelnya yang menerangkan modelnya seperti ini, papannya itu dikasih kaca, terus keliling nih, ya, mungkin kayak U gitu ya, kayak U. Ya, di sana mudah, ya, itu pernah dibuat di Malang waktu itu, Binus Malang, saya pernah ke sana, berikan tutorial, buatnya model gitu. Tapi menurut saya lebih begini, lebih enak pakai ini ya. Ya enggak, pakai ini pakai lagi yang apa? Pakai PowerPoint bisa diarsipkan. Dulu kalau saya ngajar nggak ada arsip, akhirnya saya foto. Jadi memori foto-foto itu banyak memorinya. Oke, jadi video juga sebenarnya. Baik, kalau Anda tadi gambarnya tadi di apa? Berbeda antara 2X dengan akarnya, maka caranya berbeda, jawabannya pasti berbeda di mana? Di sini bedanya. Yang belakangnya sama ya. Ini akar 9 kurang X kuadrat sini sama. Yang ini beda sini. Kalau ini plus, kalau saya kasih min sini, ini berubah jadi plus nah. Itu nama sekawan. Ya. Jadi kalau sini saya kali min sini jadi min 3, maka ini min yang di sini 3 kurang akar jadi 3 tambah akar. Ya. Jelas ya? Itu yang cara satu lagi pasti hasilnya itu. Ya. Berbalik. Baik, sampai sini kita lihat kemudian ya. Satu soal lagi ya, yang agak nyentik tutupnya. Sudah selesai nih. Finish. Ya ini kan untuk Anda juga. Ya. Kan ada 12 selesai. Nah, tapi masih whiteboard juga. Ya mungkin memang arahnya ke situ. Jadi saya dulu juga begitu. Jadi saya lebih cenderung ini. Baik. Kita kasih satu soal lagi yang lebih apa? Integral dx per x pangkat 2 akar 4 ditambah x kuadrat. Nah, jadi bentuknya bisa dibolak-balik ya. Bisa di pembilang, bisa di penyebut, bisa diputar-putar gitu ya. Gimana nih? Jadi yang kita ambil, yang ini yang akarnya kan. Akar, jadi yang kita ambil sini akar 4 tambah x kuadrat, itu adalah akar per apa tuh? 4 itu 2, pangkat 2 ditambah x kuadrat. Jadi menggunakan segitiga, siku, sembarangan. Ini yang integral dengan substitusi trigonometri.
2 kuadrat tambah X kuadrat itu sama A kuadrat tambah X kuadrat itu kan? Ya kan? Tapi ini nggak bisa pakai hapus tangan karena ada X kuadratnya. Kalau nyelang DX per akar, oh sorry nggak bisa agak ya. Kalau hapus tangan kan ini DX per 4 tambah X kuadrat. Ya nah? Itu bisa seper A hapus tangan X per A tambah C. Kalau ini ya pakai substitusi. Kalau 2 X kuadrat tambah X kuadrat berarti ini adalah Pitagoras, di mana 2 dan X sebagai apa? Kaki siku. X-nya sini di kaki vertikal, 2-nya di kaki horizontal atau terbalik. Terbalik boleh. Yang sisi miring pasti akar. Itu menurut Pitagoras ya. K ditambah X kuadrat. Oke. Apa hubungan X dengan 2? Jangan dibalik 2 per X, tapi X per 2. X per 2 apa? X per 2 adalah tangan. Tenang. X per 2 adalah tangan. Di hadapan sudut ini biasakan Y. 2 itu X ini kan. Y per X. Nah. Jelas nih? Halo? Ada yang bingung? Ya. Kali silang, maka X adalah 2 kali tangan theta. Nah, kalau ada X, ini ada X kuadrat. Berapa X kuadrat? X kuadrat adalah 2 dipangkat 2 kali tangan kuadrat. Hasilnya apa? 4 kali tangan kuadrat theta. Tenang. X kuadrat ya. Kemudian turunan X terhadap theta apa? A kali A. 2. Banyak tidak begitu jelas ya, seperti itu A. Ini 2 ya. Nah, ini bukan A. 2. Dari sini 2 kali turunan tangan apa? Tekan kuadrat theta. Kali silang, maka dx adalah 2 kali sekan kuadrat theta d theta. Oke. Apa hubungan akar dengan bilangan 2? Apa? Akar per 2. Kalau lupa apa? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu pasti itu. Jangan yang terbalik balik ini ya. Akar per bilangan 2 adalah sekan. Sehingga akar sama dengan apa? 2-nya akan silang 2 kali sekan theta. Oke. Nah, barulah kita selesaikan. Ini bentuknya bisa rumit, ya bisa dibuat rumit bisa. Nah, ada berapa ada X? Mana ada X tadi? Dx adalah 2 kali sekan kuadrat theta d theta. Salin. 2 kali sekan kuadrat theta d theta. Kali ya. Per X kuadrat berapa? X kuadrat adalah 4 kali tangan kuadrat theta. Akar berapa? Akar paling bawah. Akar adalah 2 kali sekan theta. Apa yang Anda lakukan? 2-nya coret. Sekannya coret 1. Udah enggak? Sekan kuadrat bagi sekan. Nah, tinggal apa nih? Sama dengan apa? Ada 4 ya. 1/4 keluar. Oke, dikeluarkan. Kemudian yang tinggal apa nih? Sekan theta, d theta per tangan kuadrat theta. Ya kan? Yang keluar itu ya. Oke. Tangan kuadrat kalau kita pindahkan ke atas jadi apa? Jadi ini tetanya sekan theta. Ini naik ke atas. Tangan kuadrat dipindahkan ke atas jadi apa?
I. Tangan koran naik ke atas jadi apa? Hah? Tangan kuadrat ya. Tangan kuadrat itu kalau kita naik ke atas jadi kalau cos naik ke atas jadi secant. Salah. Sepertangan apa? Ya. Sepercos secant. Sepersin secant. Sepertangan? Iya. Kotangan ya. Jadi berarti ini naik ke atas jadi kotangan kuadrat theta d theta. Ya tak? Jadi ini yang dinaikkan. Jadi ini. Tapi ini ngerti ya mas ini? Nah, sekarang kita pecah. Ya. Secant itu apa? Seperempatnya di luar. Secant itu adalah sepercos. Terus kotangan itu adalah cos per sin. Ya tak? Kotangan adalah cos per sin. Cosinus per sinus. Yang karena pangkat 2 sini menjadi kan cos per sin. Jadi karena pangkat 2 cos kuadrat per sin kuadrat. Bentuknya theta. Kali d theta. Apa yang Anda lihat? Cosnya coret 1. Ya, cosnya coret 1. Baik. Ya. Nah, kemudian seperempat dari tinggallah cos theta d theta per sin kuadrat theta. Atau sin kuadrat theta boleh saya tulis sin theta kurung pangkat 2. Sama mana? Ya ini yang susahnya kadang-kadang Anda bingung selanjutnya apa gitu kan. Nah, setelah dari ini coba Anda ubah nih bahwa cos theta d theta ini turunan dari apa? D dari apa? Turunan dari apa? Cos itu turunan dari apa? Sin theta, betul. Lupa, adakah jalan lainnya? Ini anggap dv sebagai dv, ya sebagai dv. Jadi di sini saya dv sama dengan cos theta d theta juga sama deh. Integralkan kiri kanan. Integral dv v, integral cos sin. Itu enggak? Ya, ya. Ya, Anda mau dv ini kan. Saya membelakang ini tidak kelihatan. Oke. Jadi bolehkah pakai gini atau Anda sudah tahu, oh cos theta itu turunan dari sin. Itu enggak? Karena turunan sin adalah cos kan. Cos theta kali theta asen atau d theta. Diperiksa d theta kan. Nah, ini sin theta pangkat 2. Oh, sudah sin dua-duanya sama ya. Fungsi sin. Nah, itu naik ke atas. Kalau d sin per sin pangkat 1. Kalau ini pangkat 2 naik ke atas saja. Jadi ini seperempat sin theta pangkat 2 naik ke atas apa? Sin theta pangkat min 2 nah. Nah, ini yang kadang-kadang berubah ini yang agak membingungkan. Betul nggak? Ngapa ya? Kita lihat kan ini sudah desin, ini sin juga. Ini pangkat 2 ini naik ke atas kan pangkat min 2. Ingat nggak? Seper U kuadrat seper U kuadrat adalah U pangkat min 2. Betul? Seper U kuadrat sama nggak U pangkat min 2? Nah, kali desin. Ini sama nggak dia U pangkat min 2 DU? U pangkat min 2 DU. Rumusnya apa? U pangkat N DU. Seper N plus 1. U pangkat N plus 1. Nah. Ingat yang ini rumusnya. Integral U pangkat N DU adalah seper N plus 1. U pangkat N plus 1 tambah C. Sehingga ini jadinya apa? Seperempat kali seper N plus 1. U-nya sin theta pangkat N plus 1 tambah C. Itu enggak? Ini hasilnya seperempat dari apa nih? Ini min 1, 1 min 1 min. Ini
sin theta pangkat berapa? Min 1 enggak? Ya, sin theta pangkat min 1, kemudian tambah C. Ya. Sehingga hasilnya min 1/4, min 1/4. Nah, sin theta pangkat min 1 sama enggak dengan 1/4 sin theta? Sin theta. 1/4 kali C, C juga. 1/4 kali C, C juga. Ya. Sehingga hasilnya apa sini? Min 1/4 kali 1/4 sin apa? Kosekan. Ya, tambah C. Min 1/4 dari, kosekan dari gambar lihat. Ini kita ambil. HP ya. Kosekan theta sama dengan apa? Kalau X per akar adalah sin, kebalikan sin, akar per X. Jadi akar 4 tambah X kuadrat dibagi X. Ya. Kalau X per akar adalah sin, maka kosekan adalah akar per X. Masuk sini. Ini adalah akar 1/4. Ya, ini 1/4. Akar 4 tambah X kuadrat per X tambah C. Atau boleh ditulis ini apa? Min akar 4 tambah X kuadrat per 4X. Enak? Per 4X tambah C. Sudah jelas? Ya. Yang ini. Ini bisa pakai yang ini. Kita anggap DV. Itu oh ya kita belum masuk ya. Nanti kita masuk ada integral parsial. Sabar. Kalau pelan-pelan saya. Atau yang paling gampang gini, seperti dari ini udah tahunya. Cos itu saya tanya, cos itu turunan dari apa? Nah itu dia enggak bisa bikin pusing. Cos itu turunan dari apa? Sin. Atau tanya sin turunannya apa? Cos. Cos turunannya apa? Min sin. Ya kan? Dan tanya cos theta d theta, ini kan artinya cos theta kali theta aksen. Itu turunan dari apa? Turunan sin enggak? Turunan sin adalah cos theta kali theta aksen. Theta aksen itu artinya diferensial dari theta, d theta. Nah itu langsungnya dapat D sin. D dan kurung sin. Nanti D ini apa? Diferensial dari sin theta. Betul nggak? Nggak usah pakai gini. Ini nanti belajar pakai integral apa? Nggak usah pakai ini. Ini untuk parsial. Oke ya. Sudah paham? Oke. Ya. Kotangan korak ini. Tangan kali kotangan 1. Tangan itu apa? Sin per cos. Kalau naik ke atas, gini. Tangan theta adalah sin per cos. Nah, terus kalau ini ya, sekarang sepertangan, berarti seper sin per cos, ya nak? Kalau ini satu bagi ini dibalik nggak? Cos per sin. Cos per sin apa? Kotangan. Sepertangan adalah. Nah, Anda belajar trigonometri apa? Sin theta kali kosekan theta adalah 1. Sehingga sepersin theta adalah kosekan. Atau kosekan adalah sepersin. Sin adalah seperkosekan. Betul nggak? Benar kan? Di sini ada dua bisa. Mencari sin tetanya. Sin theta adalah seperkosekan. Atau Anda cari kosekannya adalah sepersin. Kemudian cos theta kali secant theta apa? 1 juga kan? Maka apa? Kalau cari cos apa? Cos theta adalah sepersekan. Nah,
Cos adalah sepersekan. Sekan adalah apa? Sekan adalah seperkos. Itu dari sini ternyata. Nah, begitu kan di tangan. Tangan theta kali kotangen theta apa? 1 kan? Karena tangan itu sin per cos, kotangen itu cos per sin. Dicoret 1 apa? Sin per cos kali cos per sin. Sehingga terdapat tangan itu adalah sepertangan, ya, sepertangan, atau tangan seperkotangan, seperkotangan, atau kotangan itu adalah sepertangan, berkebalikan. Sudah paham? Ya. Ini rumus trigonometri ya. Baik. Any question so far? Oke. Sudah. Di depannya betul ya. Tadi sebelumnya jawabannya adalah stepping lagi. Oke. Ada lagi misalnya satu lagi tidak apa-apa lah. Supaya mantap ya. Mantap. Supaya Anda bervariasi, tahu bentuk-bentuknya. Jadi kalau integrasi institusi itu bukan yang seperti tadi tapi macam-macam. Jadi bentuknya adalah dx per 4 dikurang x kuadrat berpangkat 3/2. Nah, ini kan benar ada 3/2. Gimana nih? Ya. Nah, ini ubah dulu bentuknya apa dia? Lihatnya dx per 4 kurang x kuadrat pangkat 1/2. Nah, kalau pangkat 1/2 itu artinya apa tuh? Itu artinya 4 kurang x pangkat 2 pangkat 1 dikali pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar enggak? Maka akar itu bisa dicari. Ya kan? Akar itu bisa dicari. Jadi, nah, kita mencari akarnya. Yaitu akar 4 kurang x kuadrat dengan bantuan segitiga siku-siku yang ini disebut substitusi trigonometri. Nah, ini sama dengan apa? 4 itu 2 kuadrat dikurang x kuadrat. Selisih 2 kuadrat, maka yang depan elemennya sisi miring. Yang satu lagi, kaki siku-siku bisa vertikal, kaki vertikal atau kaki horizontal, salah satu deh. Ya, x-nya paling senang saya di vertikal. Kemudian yang satu lagi kosong akar. Udah. Karena 4 kurang x kuadrat yang pakai 2 kuadrat deh, pusing nanti. Ya, nah sekarang seperti tadi gak sama caranya. Apa hubungan x dengan bilangan 2? Apa hubungan x dengan bilangan 2? Sin, ya. Sin theta. Oke. Kali silang, maka x adalah 2 kali. Sudah ini. 3 menit lagi ya. Oke. Saya mesti absen Anda. Oh, ini kita absen dulu ya. Lupa. Kalau lewat, bisa saya bisa absen deh. Kita lanjutkan apa ini. Populasi. Itu tadi dari internet otomatis keluar itu. Baik, kita mana tadi?
yaitu my best, ya. My best. Sorry, my best nggak mau dia. Oke, coba ya, sana. Nggak ada nulisan. Saya nggak mau deh. Yang edu, enggak, saya pakai edu. Khusus ini enggak tuh, usah edu deh. Aduh. Ini mau deh. Ini kalau edu masih bisa. Keluar kan? Terus kalkulus kelas Anda LA72 ya. Attendant. And next. Ini dibalik ya. Ini yang tidak hadir, pasti ini kan. Alif, betul ya? Alif. Atas ada satu lagi ya, ini. Evelyn Wong. Kemudian ini juga Rempuan. Ini ya. Sudah. Materinya hari ini integral dengan substitusi trigonometri ya dan contoh ya. Sudah. Integral dengan substitusi. Karena mau istirahat dulu boleh, waktu pendek. Trigonometri. Ini ada session log. Session lognya. Ini